di daerahnya masing-masing. Mengapa? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tugas kecuali semampu kita. Kecuali semampu kita. Lah kemarin kami menulis sebuah artikel berbahasa Arab yang kebetulan saya termasuk anggota World Islamical Society, Jam'iyah Dakwah Islamiyah Alamiyah, kumpulan dai seluruh dunia Islam. Saya menulis tentang azamatul ummah, krisis umat, sebab, faktor, dan solusinya. Saya meneliti panjang, akhirnya menemukan beberapa sebab kenapa kok umat menjadi krisis. Satu hal, orang muslim dengan bermacam sosialnya, entah dia pegawai, entah dia cleaning service, entah dia merbot, entah dia pejabat, entah dia ulama, tidak berperan mengembangkan dakwah Islam. Dia merasa saya bukan ustadz kok, saya hanya pegawai kok. Enggak, dakwah Islam itu tanggung jawab setiap muslim. Dengan apa? Sederhana. Anda punya konten positif tentang kajian atau tentang apa, share di status WA. Jadi dakwah itu dengan niat menebarkan kerahmatan, bukan untuk melawan kelompok lain. Lah, di Indonesia itu tidak seperti itu. Saat kita meng-share konten keislaman, niatnya menghantam kelompok lain. Ini sebab krisis dakwah kita. Misalnya konten Gus Bah itu bagus, tapi kalau niat yang nge-share itu untuk menghantam kelompok lain, jadinya buruk. Inilah mengapa dalam Islam sendiri diharamkan perpecahan. Perbedaan itu fitrah, boleh, tapi perpecahan hukumnya haram. Perbedaan fikih biasa, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi biasa. Ada Muhammadiyah, ada NU, itu biasa. Tapi perpecahan ini yang dilarang. Ini yang menjadi sebab kenapa agama Nasrani Yahudi itu pecah. Karena apa? Para ulamanya berebut kursi. Berebut apa? Kursi. Dan sekarang kita hampir mengalami itu. Di mana kursi sekarang diperebutkan di berbagai tempat. Nah, inilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mari kita, kalau Anda punya Facebook atau TikTok, mari kita share pesan-pesan yang positif, yang sifatnya menyatukan, bukan menghantam kelompok lain. Itu diantara faktor kenapa umat Islam mengalami krisis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada pesan lain dari hasil penelitian kami yang kami tulis, bahwa ternyata kebaikan itu menular, tapi keburukan lebih cepat menular. Kebaikan itu menular, tapi apa? Keburukan lebih cepat. Kenapa? Manusia itu dibekali dua naluri yang saling bertentangan. Ada naluri malakiyah, naluri cahaya, naluri kebaikan, naluri keselamatan. Quwwah malakiyah dalam istilah Imam Ghazali. Ada sebaliknya, quwwah syaitoniyah, energi naluri kesetanan. Dua ini saling tarik menarik. Ketika Anda melihat orang di jalan emosi, mukanya merah, berarti dia sedang terpapar naluri syaitoni. Casingnya manusia tapi dalamnya setan. Jadi manusia setengah-setengah setan. Ada orang korupsi, mohon maaf, atau membunuh, atau mencuri, atau berzina, atau ke LC, berarti dia sedang kehilangan kemanusiaannya, sehingga berbuat yang haram. Sebaliknya ketika Anda menebar konten positif, berarti Anda sedang menebar naluri cahaya, menebar kebaikan. Lah mari kita pada khutbah yang sederhana ini kita berdakwah sesuai dengan tempat kita masing-masing. Dan yang terakhir, ada satu pola dalam surat Nuh itu, kenapa Allah menurunkan azab ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ini contoh Pak, bagaimana sebuah negara dihancurkan. Kenapa? Karakter umat Nabi Nuh itu sepakat sak negoro menolak kebaikan, menolak dakwah. Nabi Nuh sebagai Rasul saat itu capek dakwah itu. Karena apa? 3 generasi, 4 generasi sama saja. Mulai buyutnya bajingan, kakeknya itu pengedar, cucunya pemakai. Ini nggak putus-putus ini. Hampir 1000 tahun.
Nuh itu capek, diusir, akhirnya doanya buruk. Ya Allah, tolong jangan sisakan manusia kafir di bumi. Kenapa? Mereka beranak pinak itu podo kabeh. Bapaknya mirip baik, baik mirip buyute. Gak ada yang baik. Tidak bisa memutus karma. Akhirnya Allah ACC, tapi apa? Wahai Nuh, kalau semua orang mati, ini gimana? Gak ada agama di bumi ini. Berarti kamu harus melindungi jamaah kamu. Tanamlah pohon, nanti akan, kalau sudah jadi kapal, nanti akan tak turunkan banjir. Lah ketika banjir turun, Nabi Nuh lupa. Dia punya satu anak yang ikut grup sebelah. Tidak ikut bapaknya. Akhirnya anaknya ikut tenggelam. Nah, anehnya apa? Ketika Nabi Nuh itu protes, ya Allah, ini anak saya kok ikut tenggelam? Apa jawaban Allah? Wahai Nuh, jangan ngomong gitu. Kamu yang doa seperti ini tuh kamu. Keluargamu itu adalah orang yang ikut dalam kapal, yang ikut sholat, ikut menyembah Allah, ikut berbuat baik. Anakmu itu gak seperti itu, meskipun darahnya darah kamu. Artinya apa? Keluarga yang asli ini keluarga agama, ukhuwah Islamiyah. Bukan ukhuwah basyariyah, ukhuwah secara kedarahan, bukan DNA. Artinya apa? Begini Pak, mohon maaf, ketika ada seorang ulama kiai punya anak, kalau anaknya ini nggak ikut bapaknya, berarti dia itu nggak terkena DNA keulamaan itu. Itu rentan kenapa ada penyelewengan di beberapa pesantren itu karena itu. Itu ada contohnya sudah sebenarnya itu. Nah artinya mari kita bareng-bareng membangun Sidoarjo sebagai Koryah ya. Sebagai desa menjadi Koryah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari bencana. Karena disorot hari ini kita karena Sidoarjo ini ada dua PR besar. Pertama, angka perceraian tinggi, yang kedua adalah angka penderita HIV AIDS. Itu harus dibutuhkan gerakan bersama, peduli, dan kita saling gotong royong. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita dan Rasulullah berkenan menggandeng tangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil man'udi bi sifatit tanzihi wal kamal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah saniyul khisal. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim ar-raufir rahim sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fa innakum 'alaihi tu'radun wa 'alamu annahu qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.